Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak APT Indra T. Maulana SSI MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Pharmapreneurship Syariah. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya mengenai Busainis model kanvas. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dini Fariza dengan nomor NPM 10060322141 kelas A. Baik, berikut merupakan busanis model kanvas yang telah saya buat berdasarkan proposal bisnis, yaitu apotek herbal Vitamed. Baik, berikut merupakan penjelasan mengenai BMC. Yang pertama ada value proposition. Bisnis yang sudah saya rencanakan dan ingin saya jalankan adalah bisnis apotek yang menyediakan berbagai jenis obat-obatan konvensional seperti obat bebas, bebas terbatas, dan keras, serta obat herbal. Adapun value proposition yang membedakan bisnis apotek saya dengan apotek lain yaitu yang pertama, memiliki kualitas yang terjamin karena kami bekerja sama dengan ahli herbal lokal untuk memastikan setiap produk herbal yang kami jual memiliki kualitas tinggi dan efektivitas yang teruji. Yang kedua, menyediakan layanan konsultasi kesehatan baik secara offline maupun online untuk memberikan edukasi dan solusi yang lebih personal kepada pelanggan. Yang ketiga, terdapat program loyalitas di mana setiap pembelian memberikan poin yang dapat ditukarkan dengan produk atau layanan tambahan. Yang keempat, memiliki kemudahan akses di mana terdapat layanan online yang memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan konsultasi dan membeli produk dari mana saja. Yang kelima, terdapat penyuluhan bulanan mengenai tanaman herbal dan cara pengolahannya yang akan diadakan secara offline di area apotek ataupun secara online melalui channel YouTube. Dan yang terakhir, kami akan mengadakan konsultasi mengenai obat herbal yang tersedia, baik secara offline maupun online, yang akan dilakukan melalui website, yang juga akan memberikan kemudahan akses bagi para pelanggan yang memiliki interaksi jarak jauh. Selanjutnya ada customer segment. Target pelanggan kami meliputi berbagai kelompok usia, mulai dari dewasa, muda, hingga lanjut usia, dengan kisaran usia 18-65 tahun, serta berbagai gender, yaitu pria dan wanita, dengan pendapatan menengah hingga tinggi. Gaya hidup dari target pelanggan kami adalah orang-orang yang peduli dengan kesehatan dan mencari alternatif yang lebih alami dan aman untuk obat-obatan konvensional yang memiliki efek samping apabila digunakan dalam jangka panjang. Selanjutnya ada customer relationship. Untuk memaksimalkan hubungan yang terjalin antara apotek dengan pelanggan, kami akan melakukan beberapa langkah strategis. Yang pertama, kami akan menyediakan layanan konsultasi kesehatan, baik secara offline di apotek kami maupun secara online melalui website, yang memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan saran yang personal dan tepat waktu dari ahli herbal dan apoteker. Kami juga akan menerapkan program loyalitas di mana setiap pembelian obat atau produk herbal akan mendapatkan poin yang bisa ditukarkan dengan produk atau layanan tambahan. Selain itu, kami akan mengadakan penyuluhan rutin setiap bulan tentang pemanfaatan tumbuhan herbal dan cara pengolahannya yang dilakukan baik secara offline di sekitar apotek maupun online melalui platform YouTube. Kami pun akan aktif di media sosial untuk menjalin interaksi yang lebih personal dengan pelanggan. Melalui media sosial, kami akan pergunakan untuk menanggapi pertanyaan, memberikan informasi terbaru tentang produk dan layanan, serta mendengarkan feedback dari pelanggan. Selain itu, kami pun menyediakan layanan pelanggan yang cepat dan responsif, baik melalui telepon, email, maupun media sosial. Selanjutnya ada channel. Produk dan layanan kami akan tersedia melalui beberapa saluran. Secara offline, kami akan memiliki apotek fisik yang melayani pelanggan lokal untuk menginformasikan produk kami kepada pelanggan. Kami akan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi. Yang pertama, kami akan menggunakan platform e-commerce seperti Lazada, Shopee, dan Tokopedia untuk penjualan produk secara online, yang akan memudahkan pelanggan dalam melakukan pembelian dari mana saja. Yang kedua, kami akan menggunakan website untuk menyediakan layanan konsultasi kesehatan herbal dan sistem pengumpulan poin bagi pelanggan. Adapun kami akan menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter yang akan dipergunakan untuk memperkenalkan produk kami, menginformasikan acara penyuluhan bulanan, dan berinteraksi dengan pelanggan. Selain itu, YouTube pun akan menjadi platform untuk menyelenggarakan penyuluhan online dan menyediakan konten edukasi mengenai tanaman obat dan cara pengolahannya. Berikutnya adalah key activity. Aktivitas utama kami akan meliputi pengadaan dan penyediaan produk obat-obatan kimia dan herbal, layanan konsultasi kesehatan secara offline di apotek dan online melalui website, layanan resep termasuk pengambilan dan pengiriman resep dari dokter,
memastikan ketersediaan obat-obatan yang lengkap, memberikan konsultasi farmasi kepada pelanggan mengenai penggunaan obat, efek samping, interaksi obat, dan memberikan informasi tentang pencegahan penyakit, menyelenggarakan penyuluhan bulanan dan konten edukasi mengenai pemanfaatan tumbuhan herbal dan cara pengolahannya yang dilakukan secara offline di kompleks rumah dan secara online melalui YouTube. Kami pun akan melakukan pemasaran dan promosi, serta pengelolaan program loyalitas, dan juga mengelola penjualan produk melalui platform e-commerce seperti Lazada dan Tokopedia. Untuk key research, sumber daya utama kami meliputi stok obat-obatan kimia dan herbal berkualitas tinggi, ahli farmasi atau apoteker, asisten apoteker, tim ahli herbal yang terampil untuk memberikan konsultasi dan menyusun produk herbal berkualitas, tenaga pemasaran digital, dan staf layanan pelanggan. Selanjutnya ada key partner. Kami akan bekerja sama dengan ahli herbal lokal, mitra yang berkolaborasi untuk menyediakan produk herbal berkualitas tinggi dan memberikan konsultasi mengenai pemanfaatan tumbuhan herbal. Kami pun akan bekerja sama dengan distributor obat, yaitu pedagang besar farmasi, untuk mendapatkan pasokan obat-obatan kimia. Dengan platform teknologi untuk mengelola konsultasi online dan sistem pengumpulan koin, dengan platform e-commerce seperti Lazada dan Tokopedia untuk memasarkan produk secara online dan menjangkau pelanggan yang lebih luas, dengan jasa kurir yang diperlukan untuk membantu dalam pengantaran obat ke pelanggan, dan juga dengan dokter dan klinik untuk rujukan pasien dan konsultasi. Selanjutnya ada cost structure. Berikut merupakan rincian estimasi pengeluaran untuk mendirikan apotek ini. Yang pertama, ada pembelian inventaris produk, termasuk stok obat-obatan kimia, yaitu obat bebas, terbatas, dan keras, serta obat herbal, serta produk kesehatan lainnya. Estimasi awal untuk inventaris ini ada sekitar 40 juta. Yang kedua, ada peralatan dan fasilitas. Pengadaan peralatan penting seperti rak obat, komputer untuk sistem manajemen apotek, lemari pendingin untuk penyimpanan obat tertentu, serta perlengkapan kantor lainnya. Estimasi biaya ini sekitar 20 juta. Selanjutnya ada sistem IT dan website, pengembangan dan pemeliharaan sistem manajemen apotek, serta website untuk konsultasi online dan pengumpulan poin. Estimasi biaya ini adalah sekitar 10 juta. Selanjutnya ada modal kerja awal. Untuk kebutuhan operasional awal seperti gaji karyawan, biaya listrik, air, dan internet selama beberapa bulan pertama, estimasi sekitar 15 juta. Selanjutnya ada biaya perizinan dan legalitas, termasuk biaya untuk mendapatkan izin usaha, izin apotek, serta biaya notaris dan legalitas lainnya. Estimasi sekitar 5 juta. Total estimasi pengeluaran untuk mendirikan apotek ini adalah sebesar 90 juta. Selanjutnya adalah revenue stream. Pendapatan akan diperoleh dari penjualan produk obat-obatan kimia dan herbal, serta dari layanan konsultasi kesehatan herbal. Program loyalitas akan menambah pendapatan melalui insentif yang mendorong pembelian tambahan. Dengan acara penyuluhan dan konsultasi online, kami juga dapat menarik pelanggan baru dan meningkatkan pendapatan dari berbagai sumber. Pendapatan dari layanan konsultasi kesehatan herbal, baik yang dilakukan langsung di apotek maupun secara online melalui website. Pendapatan dari penjualan produk melalui platform seperti Lazada dan Tokopedia. Pendapatan dari iklan dan layanan premium di YouTube untuk konten edukasi mengenai tanaman, obat, dan pengolahannya. Pendapatan dari penjualan produk herbal eksklusif yang hanya tersedia di apotek. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.